Tanah Ukraina yang bersejarah, tempat jejak kuno bergema melalui waktu, menyimpan kisah-kisah tentang kelangsungan hidup, penaklukan, dan kelahiran kembali. Dari video sejarah kita bersama akan belajar tentang sejarah dunia, mulai dari kisah masa prasejarah, peradaban kuno, perubahan budaya, perjuangan suatu bangsa sampai menuju kemerdekaan dan kemajuan bangsa tersebut. Dari padang rumput Kaspia Pontik yang terjal hingga jalan-jalan kota Kiev modern yang ramai, sejarah Ukraina adalah kisah mendebarkan tentang usaha manusia dengan latar belakang kerajaan dan ideologi yang terus berubah. Esai ini mengungkap permadani rumit masa lalu Ukraina, menjelajahi transformasinya dari permukiman prasejarah menjadi negara bangsa yang merdeka, mengatasi invasi dan pergolakan politik selama ribuan tahun. Kisah Ukraina dimulai jauh sebelum catatan tertulis pada masa prasejarah yang dalam dengan kedatangan Neanderthal lebih dari 44.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini meninggalkan alat dan artefak yang menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi manusia purba. Kemajuan melalui zaman tembaga dan perunggu menandai kemajuan yang signifikan. Wilayah ini menjadi wadah transformasi budaya dan teknologi, sangat dipengaruhi oleh migrasi suku Indo-Eropa. Para pemukim awal ini memperkenalkan perubahan penting, termasuk domestikasi kuda, yang merevolusi transportasi dan peperangan. Perkembangan pusat-pusat kota selama era ini meletakkan dasar bagi masyarakat yang kompleks. Situs-situs seperti Bilsk dengan bentengnya yang tangguh mengisyaratkan struktur sosial yang canggih dan jaringan perdagangan yang berkembang. Lokasi strategis Ukraina menjadikannya titik temu berbagai kerajaan kuno. Suku Skit yang dikenal karena keterampilan mereka dalam perang berkuda mendominasi wilayah stepa. Interaksi mereka dengan orang Yunani kuno yang mendirikan koloni di sepanjang Laut Hitam memfasilitasi pertukaran barang dan ide budaya yang semarak. Suku Sarmatia, kelompok nomaden tangguh lainnya, kemudian mengikuti suku Skit. Pengaruh mereka meluas dari stepa Ukraina hingga jantung Eropa, memengaruhi taktik militer Romawi dan cerita rakyat Eropa. Pertukaran ini secara signifikan membentuk lanskap budaya Ukraina kuno, meletakkan dasar yang akan memengaruhi peradaban masa depan di wilayah tersebut. Kedatangan suku Slavia di Ukraina menandai era baru. Pada abad ke-9, suku-suku ini bersatu di bawah panji Rus Kiev, sebuah federasi yang akan menjadi entitas budaya dan politik penting di Eropa Timur. Pengenalan agama Kristen pada tahun 988 di bawah Pangeran Vladimir yang Agung mengubah Rus Kiev, mendorong kebangkitan budaya dan agama. Era ini menyaksikan pembangunan Katedral Saint Sophia di Kiev yang melambangkan pengaruh agama Kristen Ortodoks yang berkembang. Roskiev berfungsi sebagai jembatan antara Eropa dan Asia, wadah peluruhan pengaruh Viking, Slavia, dan Bizantium yang meninggalkan warisan abadi di wilayah tersebut. Abad ke-13 membawa bencana ke Ukraina dalam bentuk invasi Mongol. Pasukan Mongol yang ganas di bawah pemimpin seperti Batu Khan menghancurkan kota-kota dan memusnahkan penduduk, menandai periode kehancuran dan perubahan yang mendalam. Kehancuran tersebut menyebabkan fragmentasi Rus Kiev. Kekosongan kekuasaan memungkinkan munculnya entitas regional baru seperti Kerajaan Galicia Volhynia yang berusaha untuk menegakkan warisan Rus, tetapi menghadapi ancaman terus-menerus dari kekuatan yang muncul. Penindasan Mongol mengubah lanskap politik Ukraina, menyiapkan panggung untuk perjuangan masa depan untuk kedaulatan dan identitas. Penurunan pengaruh Mongol bertepatan dengan kebangkitan Kadipaten Agung Lituania dan kemudian persemakmuran Polandia-Lituania. Wilayah barat Ukraina menjadi bagian integral dari entitas ini yang memperkenalkan sistem administrasi dan pengaruh budaya baru. Namun periode ini juga ditandai dengan kebangkitan Kosek, sekelompok pejuang dan petani yang ganas yang berusaha untuk melestarikan otonomi Ukraina. Perlawanan mereka terhadap pemerintahan Polandia diwujudkan dalam pemberontakan Khmelnytsky tahun 1648, sebuah peristiwa penting yang membentuk kembali lanskap politik wilayah tersebut. Terlepas dari dominasi asing, era ini juga menyaksikan kebangkitan budaya dengan berkembangnya sastra dan seni Ukraina.
yang membantu melestarikan identitas dan warisan Ukraina. Cossack yang terkenal karena kehebatan militer dan semangat kemerdekaan mereka menjadi simbol perlawanan Ukraina. Pembentukan Hetmanat Cossack di bawah pemimpin seperti Bohdan Khmelnytsky menyoroti peran penting mereka dalam perjuangan Ukraina untuk otonomi. Pertempuran-pertempuran penting seperti pertempuran Korsun dan aliansi yang dijalin dengan kekuatan-kekuatan tetangga menggarisbawahi ketajaman strategis dan militer Cossack. Namun, pencarian mereka untuk otonomi penuh dengan tantangan, termasuk pengkhianatan perpecahan internal. Warisan Cossack tetap menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan nasional yang kuat dalam sejarah Ukraina. Pada akhir abad ke-18, Ukraina mendapati dirinya terpecah antara Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Austro-Hungaria setelah pembagian Polandia. Era ini ditandai oleh perubahan sosial dan budaya yang signifikan, karena setiap kerajaan berusaha untuk mengkonsolidasikan kendalinya. Di timur yang didominasi Rusia, kebijakan Rusifikasi berusaha untuk melemahkan identitas budaya Ukraina. Sebaliknya, di Galicia Austro-Hungaria, kesadaran nasional Ukraina menemukan lahan yang lebih subur, yang mengarah pada kebangkitan budaya dan politik yang semarak. Tokoh-tokoh seperti Taras Shevchenko muncul selama periode ini, mengadvokasi penentuan nasib sendiri Ukraina dan mengungkapkan perjuangan dan harapan rakyat Ukraina melalui sastra dan seni. Kekacauan Perang Dunia II dan runtuhnya kerajaan-kerajaan menyiapkan panggung untuk cita rasa kemerdekaan singkat Ukraina pada tahun 1917. Pembentukan Republik Rakyat Ukraina selama periode kacau ini menandai momen pemerintahan sendiri yang signifikan meskipun singkat. Namun perjuangan berikutnya yang ditandai oleh intervensi asing, perang saudara, dan akhirnya dominasi Soviet menyoroti kepentingan geopolitik kompleks yang secara historis telah mengganggu Ukraina. Periode ini menetapkan preseden untuk ketahanan dan aspirasi berkelanjutan untuk kemerdekaan yang akan menentukan semangat Ukraina di abad-abad mendatang. Setelah dimasukkan ke dalam Uni Soviet, Ukraina mengalami beberapa babak tergelap dalam sejarahnya. Holodomor, kelaparan buatan manusia yang diatur oleh kebijakan Stalin, menyebabkan kematian jutaan orang dan dikenang sebagai genosida terhadap rakyat Ukraina. Selama Perang Dunia II, Ukraina menjadi medan pertempuran antara pasukan Soviet dan Nazi yang menyebabkan penderitaan dan kehancuran yang luar biasa. Pasca perang, penindasan terus berlanjut dengan otoritas Soviet menindak segala bentuk perbedaan pendapat nasional. Meskipun demikian, gerakan bawah tanah dan para pembangkang terus mengadvokasi budaya Ukraina dan otonomi politik, menyiapkan panggung untuk gerakan pembebasan di masa depan. Melemahnya otoritas Soviet pada akhir tahun 1980-an memberikan dorongan bagi kebangkitan nasionalisme Ukraina. Bencana Chernobyl tahun 1986 khususnya menjadi katalis untuk ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Soviet. Gerakan untuk kemerdekaan mendapatkan momentum yang berpuncak pada deklarasi kemerdekaan pada tahun 1991 setelah kudeta yang gagal di Moskow. Peristiwa penting ini dikonfirmasi oleh referendum nasional di tahun 1996. Pasca kemerdekaan, Ukraina menghadapi rintangan yang signifikan, termasuk ketidakstabilan ekonomi, korupsi, dan kekacauan politik. Transisi ke ekonomi pasar sulit, dan negara mengalami kemerosotan ekonomi yang cukup besar. Namun, momen-momen seperti Revolusi Oranye tahun 2004 dan protes Euromaidan tahun 2015-16 menunjukkan ketahanan rakyat Ukraina dan tuntutan mereka untuk reformasi politik dan hubungan yang lebih erat dengan Eropa. Sebenarnya, sezvlanska politik kontemporer Ukraina nguyen the stolte tumultatis wembrense sembutbe. Aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2016 dan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina Timur telah menimbulkan tantangan yang signifikan bagi kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Peristiwa ini telah menyebabkan kecaman internasional dan krisis geopolitik yang kompleks.
Konflik di wilayah Donbas terus memengaruhi kehidupan jutaan orang dan memiliki implikasi yang signifikan bagi keamanan Eropa dan hukum internasional. Terlepas dari tantangan ini, Ukraina tetap teguh dalam tekadnya untuk merebut kembali wilayahnya dan mengankan masa depan yang damai. Saat ini, Ukraina berdiri sebagai bukti semangat abadi rakyatnya. Terlepas dari konflik yang sedang berlangsung dan tantangan ekonomi, ia berjuang menuju reformasi yang signifikan dan integrasi yang lebih kuat dengan komunitas Eropa. Perjalanan negara melalui berabad-abad kekacauan dan kemenangan telah menempa identitas nasional yang unik, yang menghargai kebebasan, ketahanan, dan pengejaran kedaulatan. Saat Ukraina terus menavigasi jalurnya di panggung internasional, sejarah berfungsi sebagai fondasi pencahaya penuntun bagi generasi. Melalui catatan waktu, Ukraina telah menunjukkan semangat yang tak tergoyahkan dan pengejaran penentuan nasib sendiri yang tak henti-hentinya. Dari suku-suku kuno yang menjelajahi dataran suburnya hingga negara modern yang berdiri saat ini, sejarah Ukraina adalah pengingat yang pedih tentang ketahanan dan kegigihan rakyatnya. Saat kita merenungkan perjalanan ini, pelajaran dari masa lalu memberikan wawasan yang tak ternilai untuk menghadapi tantangan masa depan. Pencarian abadi Ukraina untuk kebebasan dan integritas terus menginspirasi dan membentuk takdirnya di komunitas dunia. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga dengan video yang singkat ini dapat menambah wawasan kita bersama tentang sejarah dunia. Salam sejarah kita.